Oke, selamat datang di Petakhir, acara perjuangan tanpa akhir hari ini bertepatan di tanggal 10 Agustus adalah hari veteran. Jadi hari ini saya Nikolaus Deka akan udah janjian dengan beberapa veteran. Hari ini kita akan ngobrol dan nanya-nanya tentang apa itu veteran, terus kemudian ntar pengen nanya-nanya lah tentang veteran. So hari ini tadi udah janjian sih sama veteran, kita udah ada di depan rumahnya. Bentar aku telepon dulu. Halo. Ya Pak Salam, saya sudah di depan rumah ini. Iya. Oke. Bentar, kita akan tunggu dulu. Ini beliau ini adalah salah satu veteran yang sudah janjian nih hari ini. Kita akan nanya-nanya, kita akan ajak jalan-jalan sedikit gitu ya. Ini dia nih, datang nih. Halo Pak Salam, ayo silakan masuk. Oke, kita jalan-jalan bentar ya Pak Salam ya. Jadi hari ini saya sudah bersama Pak Salam di sini. Boleh perkenalkan diri Pak? Boleh. Pak Salam ini termasuk salah satu seorang veteran ya Pak ya? Iya. Iya, seorang veteran yang ikut memperjuangkan kemerdekaan ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak Salam waktu itu sebagai ini asli Salatiga ya Pak ya? Bukan, saya asli daerah Purbalingga, Banyumas. Oh, Banyumas, Purbalingga. Waktu itu ikut di mana Pak perjuangannya? Jadi saya melaksanakan tugas operasi di Timur Timur pada tahun 1975. Oke. Jadi Timur Timur itu ya. Nah, hari ini tuh saya pengen membagikan nih sama teman-teman nih yang menonton. Jadi apa sih sebenarnya veteran itu gitu Pak? Jadi siapa sih yang disebut veteran dan kriterianya tuh apa gitu supaya bisa disebut sebagai seorang veteran gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Anda. Veteran adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah veteran. Veteran adalah ada 3 jenis veteran. Pertama adalah veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang disingkat PKRI. Itu melaksanakan tugas operasi pada saat revolusi tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Itu ketika kemerdekaan itu ya Pak ya? Itu adalah veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah veteran pembela. Veteran pembela. Veteran pembela ada 3 macam. Ada 3 jenis. 1, pembela Trikora yang melaksanakan tugas di Irian Barat Kebebasan Irian untuk Barat merebut kemerdekaan dari Belanda yang dilaksanakan pada tahun 1961 sampai 1963. Itu adalah veteran Trikora. Kemudian veteran Trikora itu yang melaksanakan tugas di Kalimantan Barat dan Sumatera, yang melaksanakan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari musuh negara asing, yang dilaksanakan pada sekitar tahun 64 sampai dengan 66. Itu veteran pembela tadi ya? Trikora. Kemudian veteran Seroja yang melaksanakan tugas operasi di Timor Portugal pada saat itu. Timur Portugal, oke.
yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 17 Juli 1975. Wow. Itu adalah veteran Seroja. Kemudian untuk veteran yang lain adalah jenis veteran tadi sudah saya sebutkan, veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela, kemudian veteran perdamaian. Veteran perdamaian. Veteran perdamaian adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi dan melaksanakan tugas misi perdamaian di luar negeri di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oh, PBB. Ya, PBB. Oke. Itu namanya veteran perdamaian. Wah, keren banget ya, Kemudian Pak. veteran Anumerta, Pak. Oh, masih ada lagi ya? Ya, Anumerta. veteran Anumerta adalah mereka yang gugur di dalam melaksanakan tugas operasi baik pada tahun 1945 sampai 49 maupun Anumerta veteran pembela yang gugur baik di Trikora di Irian maupun di Dwikora, tugas Dwikora di Kalimantan maupun dan di Timur Timur. Itu adalah veteran Anumerta. Oke. Oh, Kemudian masih ada lagi. veteran mendapatkan penghargaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk veteran PKRI berhak mendapatkan satu tunjangan veteran. Kemudian yang kedua, dana kehormatan. Oh, oke. Yang ketiga adalah hak pemakaman di makam pahlawan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Oh, iya. Kemudian keringanan membayar pajak, Mas. Ya, Oh, ada keringanan membayar pajak ya? Bantuan hak-hak yang tertentu yang diatur oleh negara. Contohnya yaitu tadi keringanan membayar pajak, kemudian keringanan biaya pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain, Mas. Oh, oke. Itu diberikan kepada veteran PKRI, veteran pembela. Sedangkan veteran perdamaian itu hanya berhak mendapatkan dari negara adalah hak pemakaman di makam pahlawan, kemudian hak-hak tertentu yang diatur oleh negara yang seperti tadi saya sebutkan adalah hak keringanan bayar pajak, keringanan biaya pendidikan. Kalau Pak dan Salam ini lain-lain. masuknya ke veteran apa, Pak? Saya adalah veteran pembela Seroja, Pak. Oh, gitu. Jadi saya tugas di Timur Timur. Tapi ingatan Pak Salam masih ini ya dengan Pak Salam sekarang umur berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Umur saya karena saya kelahiran 47, berarti nanti Desember umur saya sudah 73. 73 tahun. Iya. Oke. Nah, ini kan saya pernah dengar juga nih, Pak, tentang ada organisasi LVRI ya. Ya. Itu tuh itu ada organisasi apa tuh? Apakah yang menaungi para veteran seperti itu, Pak? Organisasi LVRI adalah satu jelas LVRI. Kemudian mempunyai organisasi yang lain, anak organisasi. Satu adalah Pemuda Pancamarga. Itu adalah anak atau cucu dari para anggota veteran. Bernaung di bawah organisasi Pemuda Pancamarga. Kemudian bagi istri atau janda veteran Republik Indonesia adalah punya organisasi yang disebut Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia. Itu adalah merupakan anak organisasi daripada LVRI. Kalau Pak Salam di LVRI apakah menjabat sebagai apa gitu? Terima kasih. Jadi memang saya sebagai sekretaris LVRI Kota Salatiga sejak tahun 2010. Itu kerjaannya ngapain, Pak?
Tugas saya sebagai- adalah menyelesaikan masalah administrasi, antara lain kita mengajukan hak-hak para anggota veteran yang mungkin selama ini belum terdeteksi, untuk mengajukan hak-hak mereka, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Oke. Jadi itu tadi beberapa informasi tentang veteran ya Pak ya. Ya. Jadi hari ini nanti saya masih akan bertemu dengan beberapa veteran yang mungkin juga teman-teman dari Pak Salam nih. Siap. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi, nanti mungkin kita akan nanya lagi tentang lebih detail dengan suasana perang dan lain-lain lah. Aku pengen cari tahu lagi nih karena hari ini adalah hari veteran ya Pak. Jadi Ya. kita memperingati hari veteran. So jangan kemana-mana dulu. Stay tune, sampai jumpa nanti di rumah. Bye. Nah, hari ini sudah kedatangan nih dua veteran ini. Setelah tadi saya udah jalan-jalan Pak sama salah satu veteran, mungkin teman Bapak juga ya. Iya. Pak Salam tadi. Nah, sekarang saya sudah kedatangan dua veteran ini dengan Pak Suparjo di sini dan Pak Junaidi. Ini Pak Suparjo ini, kalau tadi saya udah dijelasin beberapa jenis-jenis veteran nih. Sebelumnya kalau Pak Junaidi sendiri veteran apa ya? Secara Kalau spesifik. saya sendiri ya mungkin saya kenalkan dulu ya. Oh ya boleh. Nama saya Junaidi. Saya langsung dari Angkatan Bersenjata. Keveteranan saya itu karena veteran Seroja Seroja. yang berjuang di Timur Timur Oh, mulai tahun 75. 75. Iya. Sekarang usianya berapa Pak? Maaf. Saya 77. 77. Iya. Kalau Pak Suparjo veteran PKRI PKRI, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Sekarang usianya 94 tahun. wow, 94 tahun ini berarti legend sekali ya Pak Suparjo. Nah, tadi sudah memberikan tadi juga Pak Salam cerita-cerita tentang keterlibatannya di peristiwa apa gitu. Iya. Nah, kalau Pak Junaidi dan Pak Suparjo ini waktu perang dulu tuh terlibatnya di mana sih? Kalau tadi Pak Junaidi sudah di Timur Timur, ya? iya. Kalau Pak Suparjo sendiri Di Salatiga. di Salatiga. Oh, Ya oke. termasuk Kabupaten Semarang, Ambarawa, lereng Gunung Merbabu. Berarti perang-perang di sekitar kota Salatiga Gerilya. tahu ya, Pak? Gerilya. Nah, saya mau nanya-nanya penasaran nih. Pengalaman-pengalaman saat itu nih. Apa sih pengalaman yang berkesan saat perang? Kan saya sebagai anak muda nih penasaran ya Pak, gimana sih sebenarnya suasana saat itu? Suasana perang tuh mungkin yang saya tonton hanya di film-film kayak gitu-gitu tuh, suasana yang beneran tuh gimana sih waktu itu? Untuk saya ya, pribadi saya kan ikut berjuang di Timur Timur, namanya Operasi Seroja. Operasi Seroja. Nah itu udah melibatkan Angkatan Bersenjata. Jadi basis saya udah tentara. Nah, tahun 75 karena di Timur Timur itu bangsa Timur Timur sana kan banyak yang lari ke wilayah Indonesia, Kupang, daerah Kupang. Karena di sana masyarakatnya dijajah Portugis sama tentara-tentara buatannya
Portugis sendiri, maka dia agak kuat, maka lari ke Indonesia, yaitu di Kupang. Maka Indonesia punya niat untuk membantu masyarakat yang lari di Kupang tersebut. Akhirnya lah kita selaku militer ditugaskan oleh pimpinan atas untuk diberangkatkan ke Timur Timur. Nah, waktu itu karena kita berjuang, pada saat berangkat ya kita pakai dinas. Tapi setelah mau masuk ke Timur Timurnya, kita udah ganti pakaian preman. Oh, supaya membaur gitu. Iya, kita karena kita ini adalah sukarelawan, gitu. Sukarelawan. Ya, gabung bersama masyarakat yang tadi lari ke Kupang tadi ke Indonesia. Nah, kita akhirnya merebutlah tangsi-tangsi yang ada di Timur Timur sana, gitu. Jadi kalau masalah keveteranan saya, jadi veteran Seroja. Itu tadi Iya, di sana itu tadi. betul. Kalau Pak Suparjo, tadi kalau di Salatiga ya itu ya. Berarti yang dekat-dekat tuh pertempuran di Salatiga ada perangkah waktu itu? Ya pada waktu 47 itu Belanda kan mau kembali ke Indonesia, terutama masuk di Salatiga dari Semarang. Sebetulnya kita itu dijajah Belanda 3,5 abad, 350 tahun itu tidak terasa. Rakyat kecil dibikin makmur, hanya apa-apanya diusung di sana. Nah, pada waktu tahun 42 kan Jepang mendarat di Indonesia. Iya. Nah, di situ Belanda itu diinternir di Bani Biru, dikumpulkan. Jadi di Salatiga tangsi besar itu yang nempati Jepang, tentara Jepang. Dan disitulah wihu-wihu dengan pemuda-pemuda Indonesia belajar perang, belajar berkelahi itu ya dengan Jepang itu. Oh, Kalau justru Jepang dengan itu Jepang? ya tidak masuk sini, ya belum akhir perang. Oke. Nah kebetulan Hiroshima Nagasaki dibom, itu kan Jepang sudah tidak ada Nggak punya kuasa ya. kuasa lagi. Lalu murad marid, nah pemuda-pemuda Indonesia kumpul untuk merampas senjata dari Jepang itu. Oh, Namanya PKR, BKR, Tri, Laskar Rakyat ngumpul untuk mengusir Jepang itu dan merebut senjatanya. Oke. Nah, kalau waktu itu kota tetangga kita nih Ambarawa, kan saya waktu itu pernah diajarkan kayak ada perang di Ambarawa tuh, apakah pemuda-pemuda di Salatiga waktu itu masih muda ya Pak ya? Masih. Ke sana juga? Ya ke sana juga. Oh, oke. Tiap Boleh ceritain pagi, nih? pagi ke sana sampai malam pada sore. Soalnya sudah mahir perang semua, perang gilingan sudah mahir, dilatih oleh Jepang. Nah itu perang di Ambarawa itu Belanda yang kesini yang kedua kalinya, yang membawa Gurkha itu. Gurkha itu Tentara buatan itu ya? Arab merah itu jajahan Inggris dipinjam oleh Belanda untuk masuk ke Salatiga, ke Ambarawa. Tapi pasukannya di Semarang, di pantai itu di kapal besar, lalu mungkin di gerilya dari gunung-gunung, larinya ke kapal. Jadi induknya di Semarang. Nah masuknya di Ambarawa itu sebenarnya mau masuk Ambarawa Salatiga, tapi tidak mampu soal dibendung. Bani Biru sudah dibendung pemuda-pemuda Indonesia itu. Dicegat gitu Ya, ya? kelaskaran itu tidak hanya ratusan, bahkan ribuan. Wow. Tanpa senjata, ya yang bawa satu dua Senjata? tinggalan Jepang itu. Jadi hanya berani. Apakah senapan apa? Enggak, ya engkel. Oh, Bedil engkel itu, iya. tinggalannya Jepang itu. Berarti Pak Suparjo berangkat ke Ambarawa ini naik apa Pak waktu itu Pak? Jalan kaki. Jalan kaki? Ya, diri itu malam pagi sampai sana lihat Gurkha itu seperti apa. Gurkha itu kalau perang belum mahir, hanya senjata itu dipanggul saja, tidak bisa perang. Jadi dia mengikuti tank, traktor, panzer, dia di kanan kirinya bawa senjata, bergudukan gitu. Tapi kalau ada tembakan satu saja sudah kemana-mana, jadi tidak tenang. Tapi
pemuda-pemuda Indonesia itu ada tembakan malah dilihat didengar, tidak tahu kalau kena Dicari peluru. tahu di mana asal Ah. suaranya ya. Iya, asalnya dari mana, pelurunya apa, senjatanya apa. Tunggu. Kalau tadi Pak Parjo bilang apa namanya, berangkat dari Salatiga jalan kaki ya. Jadi jalan kaki itu tahu karena di sana ada tentara-tentara perang itu dari mana, Pak? Ya ingin tahu Gurkha itu seperti apa, Bahwa informasi itu didapatkan dari ya bisa dari teman-teman itu. Nek Gurkha itu sudah mendarat di Ambarawa. Nah, kita kan ingin buktikan sudah Iya. menyandu perang, dilatih oleh Jepang itu. Jadi kalau ada senjata bunyi itu enggak ngumpet, takut enggak, justru dicari. Dicari. Tidak tahu kalau peluru itu kena meninggal itu enggak sampai di situ. bahkan tidak mengukur resikonya kalau ketika tertembak kita akan meninggal tuh Enggak, sama sekali enggak. Jadi Wow. sudah nyandu, ingin tahu Gurkha seperti apa, senjatanya apa. Itu tembakannya. ketika sampai Ambarawa apa rasanya, Pak? Maksudnya melihat tadi kan Bapak bilang ada tank, ada segala macam yang bawa senjata tuh, sebagai pemuda gitu tuh, anak muda waktu itu apa rasanya ketika sudah sampai Ambarawa kemudian melihat, oh ini ada yang bawa senjata, ada tank segala macam tuh. Nah, inginnya kita tuh perang gerilya tapi di bawah-bawah pohon, di bawah-bawah batu. Tapi malah Ngumpet. bersemangat gitu ya. Bersemangat. Oh. Jadi sana itu ya hanya lari sana lari sini, tapi dengan tank, panzer, lapis baja itu kanan kirinya Gurkha gitu. Padahal bisa dibilang persenjataan kita kurang. Kurang, tapi karena terlalu banyak pemudanya, jadi rasanya tuh bangga gitu. Bisa bareng-bareng gitu ya, Pak ya. Oke. Sehingga mau masuk Salatiga di Bendung Banyu Biru, di Bendung Tuntang itu tidak bisa masuk sini, tidak mampu dari banyaknya pemuda-pemuda itu. Nah, kalau peristiwa, kita ngobrolin peristiwa perang ya, itu tuh apa namanya, ada pengalaman berkesan gitu nggak sih dari Pak Junaidi apa ini, mungkin ada yang berkesan nggak ketika perang, apa yang masih teringat-ingat sampai sekarang nih ketika berjuang bersama teman-teman waktu dulu gitu? Ya mungkin kalau saya pengalaman perangnya di Timur ya, sekarang Timor Leste itu, karena ya untuk apa peristiwa-peristiwa yang selalu diingat itu karena saya pernah hancur gitu loh. Pernah hancur? Iya, satu tim itu hanya 11 orang. Nah, saya diperintahkan komandan untuk mengikuti musuh yang habis garong, maksudnya mencuri Iya, di suatu kota. Arahnya ke koordinat sekian. Jadi kita main peta itu. Koordinat sekian, kita yang diperintahkan mengikuti. Nah, saya 11 orang, begitu sekitar tanggalnya itu persis tanggal 10 November. Oh, wow, masih ingat Itu, banget ya. tanggalnya ya. Ya, karena kita habis itu apa itu ya diberi briefing itu, akhirnya kita berangkat 11 orang, taunya kita udah disanggong, udah di apa itu. Nah, kita kan udah tahu bekas-bekasnya itu, habis motong kuda 5 kuda itu, dipotong kan kakinya dibuang aja. Oh iya iya. Nah itu kita kan Untuk mengikuti dikonsumsi. jejak. Nah begitu mengikuti jejak, waduh ini besar ini pasukannya, pasukan di sana, pasukan petelingnya itu. Nah kita tetap aja karena kita perintah mengikuti, kita masak-masak dulu gitu ya. Subuh itu kita masak-masak, tapi masaknya juga sembunyi, pakai nggak kelihatan dari luar. Begitu jam 7:30 kita siap mengikuti lagi, taunya udah disanggong. Kita sudah posisinya kalah, kita ditembak, kena 5. Oh, dari 11 itu kena Iya. 5 ya, Pak? Kena 5. Akhirnya ya, tapi saya masih ada yang melindungi, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka saya aturlah, saya selaku pimpinan kelompok itu, yang 11 orang itu, saya atur yang 6 orang ini tinggal kamu ke sana 1, kamu ke sana 1, saya dengan 2 orang ngurusi yang kena. Oh. Begitu saya kena, apa teman-teman yang saya kena kena peluru itu, akhirnya kita kumpulkan, yang ada 1 orang yang masih bisa berbicara, Bisa bertahan meskipun gitu
kakinya lututnya sudah hilang gitu. Wow. Tapi dia saat diajak bicara masih bisa. Udah senjatanya saya setel otomatis, saya pegangkan dia, saya sandarkan apa itu tebing, yang luka-luka itu saya kumpulkan di situ. Kamu jaga ini. Kalau ada yang mendekat, kamu tembak aja, sudah otomatis. Berobat aja. Saya tak ngurusi yang lainnya. Gitu ya. Begitu saya menempatkan apa yang lain-lain yang masih bisa, karena apa, saya langsung hubungi komandan yang memerintahkan saya bahwa dia udah tahu kalau saya itu kena itu kena. Tapi saya bisa menghubungi, akhirnya minta helikopter untuk menjemput yang kena. Nah, pikiran saya kalau menurunkan helikopter kan wilayah itu harus sudah aman. Iya betul. Bahkan tinggal berapa orang kan, ya. Karena takutnya malah nembakin juga helikopter jatuh. Iya, maka kita bersihkan dulu ke depan. Saya tinggal satu orang yang tadi menjaga itu. Saya bersihkan ke depan, saya kembali, saya laporan. Medan aman. Sudah clear gitu ya. Ya, medan aman, baru helikopter turun. Waktu itu yang ikut Panglima Pangkopur yang turun helikopter tahu karena posisinya itu tahu. Tapi udah aman, tahu, saya ditanya. Nah, itu akhirnya diangkut lah gitu. Ya itulah peristiwa perjuangan saya yang di Timur yang merasa hancur hanya satu, itu tanggal 10 November itu. Itu kalau cerita-cerita lain, kalau masalah perang ya pada saat saya kesana itu, setiap kita berjalan kira-kira 100 atau 200 meter kita mesti ketemu musuh karena memang masih banyak. Wow. Tapi kita sudah bisa menguasai tangsi-tangsi yang ada di sana, terutama tangsi kavaleri itu. Dia berkuda, jadi larinya lebih cepat. Dia dengan saya. Nah, kalau kita ngejar ya udah tangsinya kita duduki, kita kuasai, dia sudah pergi ya jaga. Ya. Itulah cerita sedikit untuk pengalaman keveteranan saya yang diakui pemerintah. Nah, itu di antara Timur Operasi Seroja. Kalau Pak Parjo nih ada nggak masih pengalaman yang masih diingat gitu, yang berkesan banget sampai sekarang gitu Pak Parjo? Itu Gurga itu hanya sampai ke Ambarawa, tapi kan tidak mampu masuk ke Salatiga. Kembali ke Semarang Gurga itu. Terus nyusun kekuatan tahun 47 Belanda bisa masuk Salatiga tapi pakai motor Mabur Yager cocor merah itu. Kayak pesawat. Pesawat 2 keliling-keliling Salatiga, harinya Selasa Kliwon Rebudi itu. Masuk Salatiga itu jam 1.23 hanya keliling, ngebomnya di sana. Taluka itu bom kecil seperti granat itu, sama bancaan. Iya. Malam antara jam 4.05 sampai malam seterusnya Salatiga 1 jam tidak ada manusia. Jadi tentara Indonesia itu di Salatiga di tangsi itu hanya 1,5 tahun batalion 1. Ya dari 4 pertengahan 46, 47 Belanda masuk lagi karena mau masuk darat lewat Ambarawa bagi Daisa, terus pakai Yager itu motor Mabur itu. Baru bisa menguasai sampai tahun 49 nyusun kekuatan di sini lalu masuk ke Jogja itu. Tapi selalu ada kekacauan terus 47, 48, 49 terus itu selalu. Tapi yang di Jakarta di Jogja dulu istananya kan Jogja dulu. Iya, itu rundingan terus. Tapi Pak Dirman minta harus gerilya terus. Sampai di daerah-daerah gunung harus gerilya terus. Nah tahun 48 itu sangat prihatin. Kalau pemuda-pemuda Indonesia sudah usia 20 tahun tidak bisa tidur. Karena? Sebab antara Ngampel sampai ke utara ini kan sudah Belanda. Iya. Ngampel, Boyolali, Ngidul, Solo, Jogja, Bung Karno, tentara Indonesia. Sampai Sragen. Lalu Sragen sampai Madiun itu PKN. Jadi 3, hanya Jawa Tengah sekelumit ini 3 pemerintahan. Belanda,
PKI, terus tentara Bung Karno. Nah, Bung Karno Indonesia. Itu sampai 49. 49 itu Belanda nyusun kekuatan di Salatiga, mau masuk Jogja, dirakit, direncana di Salatiga, di Ngebul itu, mau menerjunkan pasukan. 14 itu ya, Pak? Ya, di Ngebul, mau menerjunkan pasukan di Jogja, ngerebut Jogja. Nyatanya itu berhasil, sambil gerilya, Belandanya sampai bertempur, tapi rundingan terus. Tapi Pak Dirman terus gerilya terus. Akhirnya 49 kan rundingan itu. Nah, kalau misalkan nih, saya pengen tahu lebih personal lagi nih. Lebih personal. Kan mungkin kalau ya cerita-cerita itu tadi mungkin sedikit banyak ada di buku ya, tapi saya lebih pengen tahu nih terhadap personalnya Pak Junaidi dan Pak Parjo nih. Kan saya tuh penasaran gitu, gimana sih rasanya waktu itu pas berjuang itu tuh sudah menikah atau masih punya pacar gitu, Pak? Pak Parjo? Saya masih Joko, masih legan. Oh, punya pacar berarti? Ya, pacar itu belum malah. Oh, belum waktu itu. Kalau Pak Junaidi? Ya itu kan 75 ya. Saya udah nikah. Sudah nikah. Ya. Nah itu apa? Saya tuh penasaran. Kalau misalkan besok mau berangkat perang gitu tuh, ini malam sebelum perang nih, apa nih yang diobrolin sama istri atau mungkin sama pacar, gimana pamitnya? Iya. Kemudian apa yang terjadi di situ sebelum bapak-bapak berangkat gitu loh. Ya. Saya ceritakan untuk mulai berangkat, diberangkatkan tugas itu, kita nggak tahu kalau kita itu mau diberangkatkan tugas. Hanya dari satuan konsinyir tingkat 1. Konsinyir tingkat 1 itu apel di lapangan, udah lengkap, bersenjata lengkap, sama ransel lengkap. Itu hanya apel mengecek personel. Setelah itu diumumkan kamu tidak bisa keluar, tidak boleh keluar asrama di Kentungan, asrama saya. Pada saat itu saya kan sudah nikah, udah punya anak usia 4 bulan, baru 4 bulan. Tapi ibunya itu kecelakaan, dia jatuh, tangannya terkilir. Nah sebelumnya itu kan belum ada berita konsinyir. Saya antarkan ke Salatiga karena posisi saya di Jogja. Saya antarkan ke Salatiga karena di situ saya tahu ada ahli urut. Ya. Saya antarkan ke situ, kan saya balik ke Jogja. Nah di sini kalau dia kan mertua itu, orang tua saya, ya udah diurus sama orang tua saya. Nah dia mungkin pada malam itu saya pulang, yaitu konsinyir. Ketika balik ke Jogja langsung malamnya konsinyir tidak bisa keluar dari mana. Paginya taunya apa? Truk yang sudah siap itu berjajar, langsung begitu konsinyir tadi udah diumumkan, malam ini siapkan 3 setel pakaian preman, bukan pakaian dinas, pakaian dimasukkan dalam ransel jinjing. Ransel itu ada 2, 1 gendong, 1 jinjing. Tapi kalau dalam pergerakan yang jinjing itu bisa digandulkan di bawah. Nah itu tinggal kita depan senjata aja gitu. Nah itu kita siap berangkat, ini mau dikemanakan. Tapi kan kita apel pagi subuh itu udah begitu truk udah naik, truk semuanya. Tidak sempat pamit ya? Oh ya nggak tahu, nggak bisa kan, kalau keluarga saya di Salatiga. Nah jadi saya berangkat pamit ya enggak. Jadi kalau nanyakan malamnya cerita apa, ya nggak cerita apa-apa karena nggak ada cerita. Iya, nggak ada. Saya kan tadi penasaran kayak apakah jadi kayak kan ini bisa pulang bisa tidak gitu. Ya. Tadi mungkin ada cerita, ada romantisme apa itu. Gitu. Ya nggak ada, kalau romantisnya ya udah malah kaget dia ada pulang itu udah nggak ada. Terus dia diberi tahu dari batalion satuan kalau bapaknya berangkat tugas. Nah, itu tadi begitu naik truk langsung bawa ke stasiun Tugu. Di saat Tugu itu sudah ada 1 deretan kereta api itu kosong. Jadi kita masuk di situ semuanya, langsung 1 batalion dengan perlengkapannya itu.
itu. Nah itu mau berangkat kemana, tapi udah tahu ini mau ke ya, ke arah timur itu, ke Madiun. Ke Madiun. Dari Madiun itu masih pagi lah ya, ya belum terlalu sore. Setelah itu sana udah ada pesawat yang siap standby. Begitu turun dari kereta api, diangkut pakai kendaraan juga, masuk Lanut, masuk lapangan terbang. Kita masuk pesawat. Begitu masuk pesawat ya sudah duduk masing-masing. Akhirnya berangkatlah ke arah timur, timur. Itu turunnya ke Kupang, turunnya di Kupang aja. Oh yang tadi ya? Ya. Operasi yang tadi ya? Ya, tapi belum rapi itu, operasinya nggak di situ. Tapi tetap turunnya di Kupang, karena kita masuk lewat darat nggak bisa. Akhirnya kita turun dari pesawat. Di situ udah sebelumnya turun pesawat itu kan waktu berangkat kita pakaian dinas. Gantilah pakaiannya. Oh baru ganti untuk Ya. membaur itu tadi. Ya, karena apa? Begitu turun dari pesawat kita udah siapkan ganti masuk kapal perang. Di kapal perang di situ kita sudah pakaian preman, sudah persiapan sudah lengkap. Jam 1 malam kita mendekat ke Atabe. Di sana sebelum ke Dili itu sudah lewat. Itu ada asrama kavaleri di sana. Kita tugasnya menghancurkan itu. Nah, kita lewat Atabe pakai kapal enggak, pakai perahu karet. Pakai perahu karet. Supaya enggak didengar. Iya. Nah, kita hanya 10 orang naik perahu karet, dayung. Sampai pantai. Begitu pantai kita menguasai pantai. Begitu semuanya sudah bisa mendarat dari kapal perang itu, kita baru menuju ke arah sasaran. Sasarannya itu. Nah, itulah alhamdulillah. Begitu kita serang langsung ya sana sudah. Tapi lebih cepat karena naik kuda tadi. Nah, akhirnya kita yang menguasai di situ. Itu sejarah. Jadi Ini kalau masih seru sekali. Jadi nanti kita akan lanjut lagi, Pak. oh boleh. Kita akan dulu karena ini masih ada penampilan musikalisasi puisi. Oh, Kita akan nonton dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, Silakan boleh. minum dulu, Pak. ya. Kita akan nonton dulu nih. Sepi di luar. Sepi menekan, mendesak. Lurus kaku pohonan, tak bergerak. Sampai ke puncak, sepi, memakut. Tak satu kuasa melepas, merenggut. Segala menanti, menanti, menanti. Sepi.
ditambah ini menanti jadi mencekik, memberat, mencekung pundak. Sampai binasa segala. Belum apa-apa. Udara bertuba, setan bertempik. Ini sepi terus ada. Dan menanti. Hampa. Khairil Anwar. Nah, baik lagi kita akan langsung ngobrolin Pak tentang apresiasi. Jadi kan Bapak sudah ikut memperjuangkan dalam kemerdekaan, ikut berperang, berjuang tuh. Tapi saya pengen nanya tuh, apakah seberapa jauh sih apresiasi dari pemerintah gitu? Oh. Kalau dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012, itu semua sudah lengkap tugasnya pemerintah daerah kepada veteran setempat itu bagaimana, termasuk diantaranya masalah pemakaman. Tadi pemerintah kota Salatiga khususnya ini di Salatiga tadinya sudah bisa ngitung yang mau dimakamkan di makam pahlawan itu siapa saja, sudah bisa ngitung. Tapi dengan adanya keluar undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012, itu sudah semua yang mendapat gelar kehormatan veteran berhak di makam pahlawan. Akhirnya dinas sosial bingung. Bingungnya apa? Tempatnya sudah nggak ada, yang tadi disiapkan tinggal 27 misalnya. Yang terdata ya? Ya, yang terdata di dinas sosial loh. Nah, begitu keluar undang-undang itu, waduh, sekarang kurang ini tempatnya. Maka sudah disiapkan sebelah timur itu yang sekarang ada pohon-pohonnya. Iya. Kalau sebelah barat jelas sudah nggak muat Sudah nanti. bisa. Tapi sebelah timur itu nanti bongkar untuk tambah. Karena memang semua veteran dapat dimakamkan di makam pahlawan, meskipun tidak bisa tidak menggunakan haknya. Mereka minta dimakamkan di makam Pemakaman umum pun bisa. Ya, itu diantaranya apresiasi pemerintah kota atau setempat ya. Itu diantaranya itu. Di samping itu tentang kesejahteraan, karena di situ sudah di undang-undang itu dicantumkan, maka beliau-beliau yang penjabat di sana sudah mikir, maka dengan lewat dinas sosial dan Kesbangpol itu kita ada perhatian. Gitu. Jadi Ya, karena pejuang-pejuang kita yang tadi jandanya ada 90 ya, itu kehidupannya kan nggak layak, maka dapat bantuan. Kalau ada hari-hari 10 November, 17 Agustus itu biasanya dapat diperhatikan, dapat bantuan ya, seperti ya untuk bisa menambah masa hidupnya gitu, meskipun ya hanya tapi berapa. berarti masih sampai sekarang pun bisa dibilang kurang layak ya kehidupan para veteran itu, pun janda-janda veteran itu. Ya benar, memang kurang layak, maka kita sering ada bantuan rehab rumah dari kita yang mengajukan, dari instansi, contohnya dari Pegadaian, dari Pertamina, dari anu tuh dia sering memberikan bantuan, nanti dilewatkan pemerintah daerah atau dilewatkan Kodim.
Nah, Kodim begitu ada terus minta ke kita siapa janda-janda atau veteran yang rumahnya tidak layak huni. Nah, kita sampaikan ini di survei. Nah, kita dapat bantuan berapa rumah misalnya 4, bahkan yang kita majukan 10, ya 4 aja yang kriterianya sudah benar-benar nggak layak huni. Nah, itu direhab dengan biaya tadi dari donatur, baik itu Pegadaian, dari itu pemerintah, pokoknya yang lewat itu dilaksanakan oleh Kodim yang ngatur panitianya. Taunya pokoknya dibongkar, rumah dibongkar, dijadikan Dibangun baru lagi. Itu yang ngerjakan anggota tentara semuanya. Kodim, alhamdulillah ya sudah baiklah. Kita terima kasih itu atas apresiasinya dari pihak. Tapi apa itu BUMN kesadaran mereka atau harus dengan para ini melalui LVRI tadi terus kemudian tolong diperhatikan atau Oh tidak, dari kesadaran ya mereka dari sendiri? kesadaran Oh, oke. ya, dari Sudah cukup kesadaran bagus ya? itu maka ya dia memperhatikan kehidupan veteran. Mungkin kan ada mungkin dinas ini kok kampungnya di sana kok ada tetangganya yang rumahnya Iya. bahkan veteran lagi. Nah, itu baru dia ada minat untuk membantu. Akhirnya kita yang diminta siapa saja kira-kira. Jadi kita yang beri. Kita tidak tahu sampai jadi itu kita udah ya tinggal kita ngecek aja. Tapi diberitahu oleh Kodim. Jadi yang rumah yang akan direhab yang ini karena kita yang ngajukan kan. Nah, Tapi itu. ketika direhab tuh yang punya rumah ke hotel dulu gitu nggak? Oh enggak, ya? bukan kayak seperti bedah rumah gitu? bukan bedah rumah. Itu Ya. kan masih ada keluarga. Ya. Nah, mungkin dia nebeng di keluarganya entah anaknya atau apa. Setelah dijadi ya baru kita resmikan, kuncinya diserahkan, ya itu udah. Nah tadi kalau Memang. itu tadi menarik Pak tentang tadi ada yang melihat sekitarnya kemudian ngelihat tetangganya gitu. Iya. Nah saya penasaran juga tuh ketika tadi pemerintah sudah memikirkan gitu. Iya. Kalau masyarakat tuh seperti apa? Ya, itulah. Apresiasi masyarakat tuh misalkan gini saya kemudian ketemu bapak-bapak ini kan lihat wow ini sesuatu yang perlu diperhatikan juga nih ternyata veteran gitu. Tapi kalau yang di luaran tuh gimana? Sejauh mana nih apresiasi terlebih mungkin nih yang nontonnya anak-anak muda nih ya Pak ya? Iya. Jadi anak-anak muda nih gimana sih? Apakah selama ini kalau anak-anak muda ketemu veteran minta foto apa gimana gitu? Ya, itu Sampai mana nih kalau masyarakat? ya kalau tentang Apresiasi. apresiasi dari masyarakat ya ke kita veteran itu hanya sekedar satu, kita orang tua ya hormat, jadi menghargai ya. Tapi sampai sedetail mana nggak tahu, masyarakat itu nggak tahu veteran itu apa. Nah, maka justru itulah kami yang selaku veteran ini kapan saja di mana saja ada kesempatan kita nyampaikan bahwa veteran itu ini cerita ya, bahkan itu pendiri kemerdekaan, kamu bisa merdeka itu karena Bisa itu. sekarang dengan suasana yang nyaman ini Iya, betul. dulu kami perjuangkan gitu ya Pak ya. Ya, kita hanya menyampaikan aja. Maka kita perlunya sebetulnya sosialisasi lah kepada masyarakat itu. Memang sekarang itu masyarakat ya hormat saja karena kita orang tua aja. Tapi kalau yang bentuk nyata apresiasi masyarakat sampai sekarang belum ada ya berarti? Belum ada. Kalau yang dipengin, kalau iya. saya nanya sebenarnya apa sih yang diinginkan tuh bentuk apresiasi yang seperti apa gitu? Kalau kita selaku veteran ini sebenarnya tidak minta muluk-muluk ya untuk masyarakat itu, karena dia juga generasi muda. Pada saat kita berjuang dia belum lahir gitu kan. Kita menyadari yang penting dia bisa menghargai jiwa dan semangat kita yang berjuang dulu. Nah, menghargai. Kalau dulu ya orang tua, kalau ada di mana kantor kita lewat ada ngerek bendera mesti berhenti. Kalau sekarang nggak ada, nah itu yang perlu kita ingatkan. Contohnya gitu. Kalau dulu orang tua naik sepeda, begitu kok ngerek bendera Kodim kan depannya jalan besar, ada orang tua yang naik sepeda berhenti, siap hormat bendera. Oh, merelakan waktu berhenti Iya, sebentar gitu. betul. Itulah jiwa perjuangannya orang tua dulu. Oh, gitu. Maka perlu diwarisi dengan jiwa dan semangat serta nilai-nilai
Juang 45. Disitulah apa sebetulnya nilai Juang 45. Anak muda juga banyak yang nggak tahu. Maka perlu kita sosialisasi. Maka kita sudah nyampaikan bahwa kita itu berjuang tanpa akhir. Ya sekarang Seperti tagline ini ya Pak, Iya. perjuangan tanpa akhir. iya betul. Tapi kita masih berjuang. Nah berjuangnya apa? Ya supaya adik-adik yang generasi penerus calon pimpinan ini benar-benar menjiwai jiwa semangat dan nilai Juang 45. Disitulah. Ya. Nah maka itu kita tinggal sosialisasi. Kalau kita ceritakan semuanya enggak. Iya. Nah, tapi intinya adalah apa sebetulnya apa yang dikerjakan orang apa pahlawan dulu, apa veteran dulu, PKRI, saya Pak Parjo itu dulu ngerjakan apa. Nah, yang dikerjakan Pak Parjo dulu pada saat perjuangan dulu, sekarang generasi muda untuk mengisi kemerdekaan itu apa? Itu aja kita sosialisasi. Gitu. Nah ini saya ada informasi tentang yayasan yang membantu nih para Iya. veteran ini. Yayasan itu kira-kira akan memberi gambaran lah sedikit tentang gimana sih menerima dan mengayomi para veteran. Ini dari sahabat veteran nih Pak, kita nonton dulu ya. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kriswianto Mulyawan. Saya adalah Ketua Umum Yayasan Sahabat Veteran Indonesia, atau yang biasa disebut Sahabat Veteran atau biasa disingkat SAVE. Salam Sahabat Veteran. Sahabat Veteran adalah organisasi nirlaba independen yang tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Kami berdiri kurang lebih 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 November 2010. Dalam perjalanannya selama 10 tahun ini, begitu banyak kegiatan yang telah kami lakukan dan begitu banyak tempat dan kota dan daerah yang telah kami sambangi. Berbagai macam kegiatan telah kami lakukan, dengan berbagai macam pihak pula kami telah melakukan kegiatan. Beberapa kegiatan diantaranya mungkin yang patut ditandai adalah seperti kami telah melakukan bedah rumah, puluhan rumah veteran yang telah kami bedah. Jadi bermula dari situ, di mana kami pada saat itu mulai melakukan kegiatan bakti sosial, mengumpulkan ratusan veteran. Nah, sahabat veteran adalah sebenarnya wadah bagi siapapun yang ingin melakukan kegiatan, yang ingin tahu, yang ingin berkontribusi terhadap veteran. Dan ini terbuka bagi siapapun, segala macam golongan tanpa memandang suku, ras, agama, maupun golongan. Apa yang bisa dilakukan? Beraneka ragam, apapun. Kami sebenarnya di sini ingin mengajak siapapun untuk bisa berbuat. Ya. Jadi kami di Sahabat Veteran mengajak, yuk kita berbuat buat para founding fathers negara kita. Sebenarnya kalau ditanya berapa sih jumlah veteran, mungkin tidak banyak dibandingkan jumlah penduduk kita. Informasi yang kami terima hanya sekitar 100.000, sekitar 100, mungkin juga sekarang sudah berkurang. Sebagian besar dari mereka adalah veteran pejuang yang sekarang usianya sudah sekitar 90-an. Seperti tagline-nya Sahabat Veteran, karena mereka Indonesia ada, karena mereka kita ada, karena mereka orang tua kita. Ayo kita berbuat sesuatu. Salam SAVE. Petakir atau perjuangan tanpa akhir adalah acara yang mengingatkan kita bahwa perjuangan belum berakhir. Perjuangan tidak sebatas berjuang untuk mendapatkan kebebasan merdeka, tetapi juga berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Para veteran yang sudah lanjut usia dan serta di antara mereka yang mungkin harus berjuang mencukupi kebutuhan sehari-hari sendiri, kini sebagian dari mereka terlupakan, terlindas oleh kemerdekaan yang dahulu diperjuangkan. Dan sampai di titik itu pun mereka masih harus berjuang menikmati kemerdekaan, karena sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, Insinyur Soekarno. Terima kasih atas semua waktu yang sudah menonton. Terima kasih juga buat Pak Parjo. Terima kasih Pak Junaidi. Iya.
Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki adanya. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kamilah yang rontok di bumi kami sendiri. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi.